Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Biokimia, Program Studi Peternakan, Fakultas Ilmu Eksakta, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang asam nukleat. Apa itu asam nukleat? Mari kita pelajari bersama. Sejarah penemuan asam nukleat. Pada tahun 1869 ada seorang ilmuwan yang bernama Friedrich Miescher. Dia mengisolasi suatu zat yang pada saat itu sebenarnya belum diketahui, dan ini berasal dari nukleus sel nanah yang kemudian disebut sebagai nuklein. Kemudian pada tahun 1879 ada seorang ilmuwan lagi yang bernama Albert Kossel. Dia menemukan asam nukleat, di mana asam nukleat ini tersusun oleh suatu gugus gula, gugus fosfat, dan gugus basa. Kemudian berlanjut pada tahun 1951, ada ilmuwan yang bernama James Boston, Francis Crick, dan Maurice Wilkins. Mereka menemukan model dari DNA, dan dengan penemuan mereka itu, mereka mendapatkan hadiah Nobel. Asam nukleat merupakan makromolekul di dalam inti sel yang mengandung semua informasi untuk aktivitas maupun untuk reproduksi sel. Molekul asam nukleat ini merupakan suatu polimer seperti protein, tetapi monomernya bukan asam amino, melainkan nukleotida. Sedangkan fungsi dari asam nukleat ini adalah untuk menyimpan informasi genetik, kemudian berfungsi pada saat proses replikasi dan transkripsi. DNA dan RNA. Deoksiribonukleik acid atau yang lebih dikenal dengan singkatan DNA. DNA ini adalah sejenis biomolekul yang menyimpan dan menjadi instruksi-instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus. Sedangkan ribonukleik acid atau biasa dikenal dengan RNA ini adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, regulasi, dan ekspresi gen. Baik DNA maupun RNA ini merupakan anion dan pada umumnya terikat oleh protein yang mempunyai sifat basa. Senyawa gabungan ini disebut dengan istilah nukleoprotein. Nukleoprotein apabila dihidrolisis maka akan dihasilkan protein dan asam nukleat, di mana asam nukleat ini tersusun dari nukleotida. Dan nukleotida itu sendiri tersusun dari asam fosfat dan nukleosida. Nukleosida jika dihidrolisis ini akan menghasilkan basa purin ataupun basa pirimidin dan juga gula pentosa. Purin dan pirimidin ini adalah basa nitrogen yang membentuk dua jenis dasar nukleotida yang ada di dalam DNA dan RNA. Untuk purin, ini tersusun dari adenin dan guanin. Adenin biasanya disingkat dengan huruf A dan guanin disingkat dengan huruf G. Untuk adenin dan guanin, ini keduanya sama-sama terdapat di DNA dan RNA. Sedangkan pirimidin ini tersusun dari sitosin, tiamin, dan urasil. Untuk sitosin ini biasanya disingkat dengan huruf C dan terdapat pada DNA dan RNA. Sedangkan tiamin biasanya disingkat dengan huruf T dan hanya terdapat pada DNA. Sedangkan urasil ini biasanya disingkat dengan huruf U. Urasil ini hanya terdapat pada RNA. Basa nitrogen ini berikatan dengan ikatan beta pada atom karbon nomor 1 dari gula ribosa atau deoksiribosa. Pirimidin ini berikatan dengan gula ribosa pada atom N nomor 1 dari struktur cincinnya, sedangkan untuk purin berikatan dengan gula ribosa pada atom N nomor 9 dari strukturnya.
Pada gambar ini kalian bisa lihat ini adalah gambar nukleosida. Di sini terdapat gula pentosa yang berikatan dengan basa nitrogen, baik itu purin ataupun pirimidin, dengan fosfat. Kalian bisa lihat pada gambar ini ada gambar pirimidin dan gambar purin. Pirimidin ini adalah senyawa organik aromatik heterosiklik yang mengandung 2 atom nitrogen. Ini hanya berisi 1 cincin karbon. Sedangkan purin ini adalah senyawa organik aromatik heterosiklik yang mengandung 4 atom nitrogen. Ini berisi 2 cincin karbon dan terbuat dari cincin pirimidin yang menyatu dengan cincin imidazol. Baik purin dan pirimidin memiliki fungsi yang sama, yaitu berfungsi sebagai energi sel dan penting untuk produksi DNA dan RNA, kemudian protein, pati, regulasi enzim, dan pensinyalan sel. Pada gambar ini kalian bisa melihat di sini ada gambar dari basa pirimidin dan juga dari basa purin. Untuk yang di atas ini basa pirimidin yang terdiri dari sitosin, timin, dan juga urasil. Baik sitosin, timin maupun urasil ini hanya terdiri dari 1 cincin karbon. Sedangkan untuk purin ini terdiri dari adenin dan guanin. Kedua-duanya sama-sama memiliki 2 cincin karbon. Gula yang terdapat pada asam nukleat adalah ribosa. Ribosa atau D-ribosa ini adalah sebuah aldopentosa, sebuah monosakarida yang terdiri dari 5 atom karbon dan termasuk sebuah gugus fungsional aldehid dalam bentuk liniernya. Ribosa memiliki rumus kimia C5H10O5 dan ditemukan pada tahun 1905 oleh seorang ilmuwan yang bernama Phoebus Leven. Sebuah nukleotida terdiri dari gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Untuk gula pentosa, jika pada DNA gula ini berbentuk deoksiribosa atau bisa ditulis dengan 2-deoksi-D-ribosa. Sedangkan pada RNA, gula pentosa ini adalah dalam bentuk gula ribosa. Bagian dari nukleotida yang kedua adalah sebuah gugus fosfat. Fosfat ini menghubungkan antara gula pada satu nukleotida ke fosfat pada nukleotida berikutnya, sehingga terbentuk polinukleotida. Pada gambar ini kalian bisa melihat untuk gula pentosa ini dilambangkan dengan bangun segi 5, sedangkan untuk fosfat ini digambarkan dengan lingkaran yang berwarna kuning. Dalam genetika, basa nukleotida biasanya disebut sebagai basa nitrogen atau disingkat dengan basa N. Kenapa disebut sebagai basa nitrogen? Karena memiliki gugus amina yang beratom nitrogen. Untuk basa nitrogen pada DNA ini terdiri dari timin yang biasa disingkat dengan huruf T, kemudian adenin yang disingkat dengan huruf A, sitosin yang disingkat dengan huruf C, dan guanin yang disingkat dengan huruf G. Sedangkan pada RNA, basa nitrogen ini terdiri dari urasil yang disingkat dengan huruf O, kemudian adenin yang disingkat dengan huruf A, sitosin yang disingkat dengan huruf C, dan guanin yang disingkat dengan huruf G. Kalian bisa lihat di sini bahwasanya untuk basa nitrogen antara DNA dan RNA ini adalah mirip, kecuali pada DNA terdapat timin dan pada RNA terdapat urasil. Urasil ini menggantikan timin pada DNA. Kedua basa ini identik, terkecuali bahwa urasil kekurangan gugus 5-metil. Nukleotida adalah senyawa organik yang berperan sebagai monomer dalam proses penyusunan polimer asam nukleat, di mana asam nukleat ini terdiri dari asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA.
Antara DNA dan RNA, keduanya ini adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup yang ada di bumi. Nukleotida ini adalah blok pembangun asam nukleat. Nukleotida tersusun dari 3 subunit, yaitu gugus basa nitrogen, kemudian gula pentosa, dan gugus fosfat. Baik DNA maupun RNA ini adalah merupakan polinukleotida, yaitu polimer yang mengandung nukleotida sebagai subunit-subunit yang berulang. Nukleotida-nukleotida ini akan bergabung satu sama lain melalui tautan fosfodiester antara posisi 3C dari satu nukleotida dengan posisi 5C dari nukleotida sambungannya. Tautan ini nantinya akan terbentuk berulang kali sehingga membentuk struktur yang besar yang mengandung ratusan sampai jutaan nukleotida dalam satu molekul raksasa. Pada heliks ganda DNA, tiap jenis nukleobasa pada satu unting DNA ini hanya berikatan dengan satu jenis nukleobasa dari unting DNA lainnya. Hal ini disebut sebagai pemasangan basa komplementer. Purin di sini akan membentuk ikatan hidrogen dengan pirimidin. Adenin akan berikatan dengan timin dalam 2 ikatan hidrogen, sedangkan sitosin akan berikatan dengan guanin dalam 3 ikatan hidrogen. Susunan 2 nukleotida ini disebut sebagai satu pasangan basa. Karena ikatan hidrogen tidak bersifat kovalen, maka ia dapat putuskan dan digabung kembali dengan relatif mudah. RNA terdiri dari rantai poliribonukleotida dengan susunan basa, adenin, guanin, urasil, dan sitosin. RNA ditemukan dalam inti sel dan juga sitoplasma sel. Ada 3 jenis RNA, yaitu yang pertama adalah RNA transfer atau biasa disingkat dengan tRNA. Kemudian yang kedua adalah RNA ribosom atau disingkat dengan rRNA. Dan yang ketiga adalah RNA kurir atau disingkat dengan mRNA. Ketiga dari RNA ini berperan dalam pengiriman informasi genetik dari DNA ke protein. Ribonukleotida adalah penyusun dari RNA. Jadi ribonukleotida ini merupakan gula pentosa yang menyusun RNA. DNA adalah suatu molekul rangkap, di mana 2 rantai polinukleotida saling bertautan antara satu dengan yang lainnya melalui pasangan basa tertentu. Deoksiribonukleotida ini adalah penyusun dari DNA. Pada DNA, gula pentosa ini adalah dalam bentuk deoksiribosa. DNA terdiri atas 2 rangkaian heliks antiparalel atau paralel yang berlawanan arah yang melilit ke kanan suatu poros. Kerangka yang berselang-seling antara gugus deoksiribosa dan fosfat terletak di bagian luar, sedangkan ikatan hidrogen antara basa purin dan pirimidin terletak di bagian dalam. Basa penyusun suatu benang DNA yang antiparalel tidak sama, melainkan bersifat komplement terhadap benang pasangannya. Pada gambar ini kalian bisa melihat bahwasanya kerangka yang berselang-seling antara gugus deoksiribosa dan fosfat ini ada di bagian luar. Kalian bisa lihat di situ ada gugus fosfat di bagian luarnya yang disimbolkan dengan huruf P. Kemudian ikatan hidrogen antara basa purin dan pirimidin ini terletak di bagian dalam. Karena terletak paralel berlawanan arah, maka akan terlihat seperti pada gambar sebelah kanan. Penamaan nukleotida.
Di sini ada dua basa nitrogen, yaitu basa purin dan pirimidin. Basa purin contohnya ada adenin. Jika adenin ini terdapat pada nukleosida, maka namanya akan berubah menjadi adenosin. Sedangkan jika adenin ini berada pada nukleotida, ini disebut dengan adenilat. Sedangkan guanin jika terdapat pada nukleosida, maka disebut dengan guanosin. Dan jika terdapat pada nukleotida, maka disebut dengan guanilat. Sedangkan untuk basa pirimidin, di sini ada sitosin, timin, dan urasil. Untuk sitosin, jika terdapat pada nukleosida, maka namanya adalah sitidin. Sedangkan jika terdapat pada nukleotida, ini namanya adalah sitidilat. Untuk timin, jika berada pada nukleosida, maka namanya adalah timidin. Sedangkan jika terdapat pada nukleotida, namanya akan berubah menjadi timidilat. Sedangkan untuk urasil, jika terdapat pada nukleosida, maka namanya adalah uridin. Dan jika terdapat pada nukleotida, maka namanya akan berubah menjadi uridilat. Penamaan nukleotida jika berdasarkan terhadap banyaknya jumlah gugus fosfat. Ini contohnya kalau untuk adenin, jika terdapat satu gugus fosfat, ini namanya adalah adenin monofosfat. Sedangkan jika terdapat dua gugus fosfat, ini namanya adalah adenin difosfat. Sedangkan jika pada adenin tersebut berikatan dengan 3 gugus fosfat, maka disebut adenin trifosfat. Kalau guanin, jika terdapat satu gugus fosfat, maka disebut guanin monofosfat. Peranan asam nuklea diantaranya adalah DNA mengandung gen yang membawa informasi yang mengatur sintesis protein dan RNA. DNA mengandung bagian-bagian yang membentuk pengaturan ekspresi gen. Ribosomal RNA atau rRNA ini merupakan komponen dari ribosom atau mesin biologis pembuat protein. Kemudian messenger RNA atau mRNA ini merupakan bahan pembawa informasi genetik dari gen ke ribosom. Sedangkan transfer RNA atau tRNA ini merupakan bahan yang menerjemahkan informasi dalam mRNA menjadi urutan asam amino. Sedangkan RNA memiliki fungsi-fungsi yang lain, diantaranya fungsi-fungsi untuk katalis. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai asam nukleat. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.